Pengertian tentang Tuhan yang berbeda. Sebelum lanjut, dipersilahkan menonton video ini sampai selesai supaya tidak salah informasi. Sekarang mari kita lanjutkan. Kita semua tahu bahwa pengertian tentang Tuhan dalam setiap agama ataupun setiap individu itu berbeda-beda, dan itu sah-sah saja, tidak boleh ada yang melarang, karena risiko dampaknya yang baik atau yang buruk ditanggung oleh masing-masing individu dan terutama ditanggung oleh sang pembawa atau sang penyebar agama. Yang perlu dijaga itu adalah kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat manusia. Oleh karena itu, yang harus dijaga adalah kebebasan setiap orang untuk memahami dan memperlakukan Tuhan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Jangan lagi ada pemaksaan pemahaman yang harus sama. Jangan lagi ada radikalisme, intoleran, teroris, atau penyerangan seperti yang terjadi di Solo baru-baru ini. Ada sekelompok orang yang menyerang keluarga yang sedang mengadakan acara midodareni. Di sini saya akan mengemukakan atau men-share tentang pengertian atau pemahaman tentang Tuhan yang berbeda dengan pemahaman pada umumnya untuk menambah pengetahuan. Dalam pemahaman yang saya share ini, tidak ada itu sosok atau pribadi yang mengatur segalanya. Kalau yang Maha Kuasa dikatakan mengatur segalanya, ya bisa saja, tapi yang Maha Kuasa itu bukanlah sosok pribadi, oknum, ataupun entitas. Yang Maha Kuasa itu juga tidak mempunyai kehendak. Alam semesta, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, atau biasa disebut alam gaib, itu tunduk pada hukum-hukum yang berlaku atasnya. Kalau hukum ini dipahami sebagai yang Maha Kuasa juga boleh, tapi ingat, hukum yang dimaksud itu bukan merupakan sosok atau entitas. Hukum ini bekerja secara otomatis, tidak ada yang mengoperasikan. Lalu siapakah si pencipta hukum tersebut? Ada atau tidak ada jawaban atas pertanyaan ini tidaklah penting, karena yang penting itu adalah menyikapi dengan baik dan benar hukum yang berlaku tersebut, yang bekerja secara otomatis agar bisa selamat. Hukum universal untuk jagat raya atau untuk dunia ini ada 5. Apa sajakah yang 5 itu? Silakan tonton video saya yang lain. Dari 5 hukum ini, yang perlu disikapi dengan baik dan benar utamanya adalah hukum karma, hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Karena dengan menyikapinya dengan baik dan benar, maka kita akan selamat. Jadi sudah jelas ya, bahwa yang disebut Tuhan itu tidak dapat dinalar, tidak berkondisi, dan tidak terpikirkan. Jika tidak demikian, apakah sanggup menjelaskan tentang Tuhan yang tak terbantahkan? Nyatanya hingga kini persoalan memahami Tuhan yang tidak sama inilah yang menjadi biang keladi ketidakharmonisan hidup. Ketidakharmonisan itu ditimbulkan oleh oknum-oknum pemeluk agama yang berbeda. Padahal jika semua pemeluk agama menyadari bahwa inti setiap ajaran agama itu adalah kasih atau untuk kebaikan umat manusia yang adalah rahmat buat semesta, maka dunia ini seharusnya damai. Itu tadi adalah esensi dari uraian video ini. Sebagai tambahan, jika dipaksakan harus menguraikan tentang Tuhan, ada beberapa pemahaman yang kita temui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Orang Jawa memahami Tuhan itu sebagai berikut. Gesang tanpa roh, kuwaos tanpa piranti, tan wiwitan daton wekasan, tan kena kinaya ngapa, ora jaman ora makam, ora arah ora enggon, adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa gepokan, ora njaba ora njero, lembut tan kena jinumput, gedhe tan kena kinira-kira.
yang artinya adalah hidup tanpa roh, kuasa tanpa alat, tanpa awal tanpa akhir, tak dapat diapa-siapakan, tak kenal zaman maupun perhentian, tak berarah tak bertempat, jauh tak terbatas, dekat tak tersentuh, tak di luar tak di dalam, halus tak terpungut, besar tak terhingga. Dengan pemahaman Tuhan oleh orang Jawa seperti itu, maka tidak ada yang bisa dipertanyakan, karena sudah disebutkan bahwa Tuhan itu tidak bisa diapa-siapakan. Maka pemahaman tentang Tuhan yang seperti inilah yang terbaik, karena tidak bisa diperdebatkan. Sedangkan agama wahyu atau agama langit memahami Tuhan itu antara lain adalah bahwa Tuhan itu adalah Maha Pencipta yang menentukan segalanya, yang Maha Kuasa, yang memberi pahala, yang menghukum, yang mengampuni, yang Maha Adil, yang Maha Baik, yang mempunyai kehendak, dan Maha segalanya. Dengan pemahaman Tuhan seperti itu, maka sebenarnya dapatlah disimpulkan bahwa sebenarnya adalah hukum universal yang bekerja secara otomatis, yang Maha Kuasa, yang Maha Adil, yang menentukan segalanya. Karena Tuhan itu Maha Pencipta, termasuk menciptakan dirinya sendiri, menciptakan hukum yang bekerja secara otomatis, bukan dikerjakan sendiri secara manual. Karena Tuhan itu smart, pemberian pahala, hukuman, dan ampunan dikerjakan oleh hukum universal tersebut secara otomatis, disebut hukum karma, hukum sebab akibat, atau hukum tabur tuai. Persoalan Tuhan Maha Baik, mempunyai kehendak, dan seolah-olah sosok atau pribadi itu yang tidak ada tempat. Soalnya kalau Maha Baik, tidak ada orang yang masuk neraka, kecuali hal tersebut adalah kehendak Tuhan. Maka ini adalah pemahaman yang paradoks, yang bertentangan, yang tidak selaras dengan pengertian bahwa Tuhan itu Maha Baik, tapi akan masuk akal jika disebut Tuhan itu Maha segalanya, menentukan segalanya, dan Maha Kuasa. Tapi Maha segalanya itu bisa saja bertentangan dengan pengertian Maha Adil dan Maha Baik. Kalau Tuhan itu seolah-olah sosok atau pribadi, berarti makhluk, dan ini bertentangan dengan yang disebut Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan yang Maha Baik, Maha berkehendak, dan seolah-olah pribadi itu adalah arti kiasan, maksudnya agar mudah dipahami, bukan justru malah membingungkan. Berikutnya adalah agama bumi. Agama bumi memahami Tuhan cocok dengan yang sudah saya sampaikan tadi, yang saya share. Agama bumi tidak menitik beratkan ajarannya kepada Tuhan semata, karena yang perlu disikapi dengan baik dan benar itu adalah adanya hukum universal alam semesta yang berlaku dan bekerja secara otomatis. Kalau yang dianggap Tuhan itu adalah hukum alam karena Maha Kuasa, ya silakan saja. Banyak juga yang setuju bahwa yang disebut Tuhan itu adalah nibbana atau nirwana, yang adalah merupakan kondisi yang bahagia, hakiki, non-indrawi, yang kekal dan abadi, yang tak dilahirkan, yang tak dijelmakan, yang tak diciptakan, yang mutlak, yang tanpa awal dan tanpa akhir, kekal abadi selamanya, yang menjadi tujuan akhir dari serangkaian hidup seluruh makhluk termasuk umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, demikianlah uraian singkat tentang pemahaman Tuhan yang berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Jika Anda tidak sependapat atau tidak sepaham dengan uraian dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah itu sebagai pengetahuan atau pemahaman yang berbeda dari orang atau dari kaum yang berbeda. Sebagai saran, jika Anda memperoleh manfaat dari video-video saya, silakan di channel ini klik tulisan subscribe warna merah dan klik gambar lonceng yang muncul, atau cari saja di channel YouTube nama Hermanu Hadi agar bisa menonton video-video saya yang lainnya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat.
Sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Bye-bye.